Aku tak setuju begitu dokter Jawa itu. Dia macam buka sihir. Lama-lama kita jadi sok Jawa semua. Ya, kita ke Bapak Tibo saja. Dia kepala suku kita. Anak kami sudah mulai. Jangan sok pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil ke dokter. Kau saling panggil, kau yang mau mengikat. Ini perbuatan kamu dah. Itu suara siapa? Dini hari seperti ini, tak baik berada di luar rumah. Apa? Melahirkan? Masuk, Mama. Kelahiran bisa datang kapan saja, tanpa mengenal waktu. Sama halnya dengan kematian. Kenapa aku jadi ngelantur bahas kematian? Kau bisa saja mengotot kematian harus diimbangi dengan kelahiran. Tapi pendapat itu harus dikoreksi lagi. Kau lihat saja di kotamu. Pemukiman warga menelan sawah-sawah petani. Ruko-ruko sudah sampai di pinggiran. Sebagai pewaris para leluhur, di sini aku merasa dibenturkan atas keadaan pahit seperti ini. Aku menjadi saksi. Setiap kesakitan, hampir semua berakhir dengan kematian. Seharusnya aku di sini yang mencegah kematian itu. Aku merasa gagal sebagai dokter. Aku memang bukan malaikat penyelamat, tetapi rasanya aku ingin melepaskan profesi ini dan kembali seperti manusia biasa tanpa harus menanggung beban seberat ini. Bapak, Mama, mari masuk sini. Ini puskesmas satu-satunya yang ada di sini. Setidaknya bayi yang ada dalam kandungan itu dapat kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kau tahu, sudah ada 61 bayi seminggu yang lalu meninggal di desa ini. Bapak Presiden telah mencatat kasus ini sebagai gizi terburuk sepanjang sejarah ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kau janji ya, jangan viralkan aku. Sama warga harus saling menjaga, meskipun kita berbeda suku dan agama. Jadi begini, dulu warga di sini kalau ingin makan beras harus mengambil beras di pulau seberang menggunakan perahu. Ternyata saat di jalan perahu tersebut pecah karena menabrak batang pohon yang ada di sungai. Orang-orangnya meninggal dimakan buaya dan beras-beras itu hanyut di sungai. Anehnya, orang sekitar datang beramai-ramai ke puskesmas ini. Ia menuduhku sebagai dalang di balik semua ini. Aku ingat betul, Bapak Tibo paling keras berbicara kepadaku. Kami ini memang orang primitif, tapi jangan kau permainkan kami. Kami juga ingin modern, makan itu beras seperti kau orang. Aku hendak berbicara, tapi Bapak Tibo menyuruhku untuk diam. Suruh saja Bapak Presiden itu, kau kirimkan itu beras ke sini. Bapak Koga yang tadi ada di belakang maju ke depan. Ia berbicara kepada Bapak Tibo. Ia bilang, maaf Bapak Tibo, Dokter Rahayu ini tak punya urusan mengenai itu beras. Dokter Rahayu ini telah membantu kita orang yang sakit lama.
juga telah membantu kita istri lahirkan anak. Jadi untuk urusan beras dia tak tahu sama sekali. Aku mencoba untuk memberanikan diri, berbicara kepada Bapak Tibo. Bapak Tibo, saya di sini hanya untuk menyelamatkan kesehatan warga dengan obat-obatan seadanya. Saya di sini tidak tahu mengenai beras itu. Tapi Bapak Tibo tetap marah. Mana bisa kau bilang seperti itu? Kau kan dari Jawa, mestinya kau bisa datangkan itu beras juga. Lalu aku tanya kepada Bapak Tibo. Bapak Tibo, apakah saya boleh bertanya? Ia menganggukkan kepala. Bapak Tibo ada di sini itu karena Mama dan Bapak punya bekerja sama, bukan? Wajahnya seakan melucu atas pertanyaan yang aku ajukan. Ia menjawab, "Mengapa kau tanya seperti itu?" Lalu aku bertanya lagi, "Bukankah Mama dan Bapak itu makan sagu?" Ia merasa tertuduh atas pertanyaan itu dan menoleh ke warga-warga yang lain. Yosef pasti makan sagu. Kemudian Bapak Tibo bilang kepadaku, kalau kita berhenti makan sagu, kita bisa modern, sama seperti orang Jawa. Kau pasti mengira mereka kaku dan teguh atas pendirian. Dari sini aku belajar bagaimana kita bisa mengambil keputusan, karena mereka berpikiran lurus dan konsisten, tidak seperti kau yang mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. Kemudian aku bilang, Bapak Tibo, orang Belanda saja makan gandum dan roti. Mereka juga modern, tapi tidak makan beras. Kemudian Bapak Tibo bilang, dulu ada yang bilang kalau kita orang yang modern harus makan itu beras. Aku menyarankan, bagaimana kalau misalkan kita makan sagu yang diolah menjadi roti. Kemudian ada orang yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara, "Mana bisa begitu?" Sepertinya aku mengingat orang itu, tapi di mana ya? Oh iya, orang itu pernah datang ke puskesmas ini malam-malam dan menggendong temannya. Aku menyuruhnya membaringkan temannya di sini. Darahnya bercucuran. Aku tahu itu luka bekas tembakan, tapi aku tidak bisa menanganinya. Kemudian aku berkata, "Bapak, ini harus dioperasi. Saya tidak punya alat-alat. Bapak harus bawa teman Bapak ke rumah sakit kabupaten." Tapi dia menodongkan senjata kepadaku dan bilang, "Jangan banyak tanya kau, apalagi kasih perintah kepada saya." Aku merasa gugup dan takut, tapi aku berusaha menyembunyikan itu. Kemudian aku bilang, "Tolong Bapak turunkan senjata itu. Kalau tidak, saya tidak akan bekerja." Aku bilang, "Apa mungkin
saya ambil tindakan dengan pisau steril ini, dia hanya bisa mengangguk dan saya mulai tertindak. Untungnya peluru yang ada di dada kiri itu tidak dalam, tapi aku tetap saja membiuskan. Kemudian saat aku mencuci tangan ke belakang, aku terkejut. Ternyata bapak itu mengejarku. Dan dia berkata, "Jangan kau kasih mati teman saya. Saya juga bisa kasih mati, dokter." Tapi kali ini aku tidak gugup lagi. Aku sudah bisa menguasai situasi. Aku berkata, "Bapak, sebaiknya tidak usah ikut perang di gunung. Kita bisa hidup damai dan tentram bersama warga-warga di sini, di republik ini. Kalau Bapak berperang di gunung, itu sama saja mencari kematian." Oh iya, tadi kan aku sedang bercerita. Sampai mana ya? Oh iya, sampai orang yang malam-malam datang ke puskesmas itu ya? Kemudian bapak itu berkata kepadaku, "Mana bisa kita makan sabu yang telah habis dimakan oleh tentara?" Aku menyarankan, bagaimana kalau kita cari sabu ke hutan bersama-sama? Bagaimana Bapak Tigo? Apakah setuju? Ia hanya mengangguk. Keesokan harinya, kita bersama-sama ke hutan. Ternyata sabu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanya sawit. Sejak saat itu, mereka mengotot ingin makan beras dan menyalahkan pemerintah Jawa. Padahal tadi di sini tak pernah tumbuh. "Bapak, Mama, ayo masuk ke sini." Setiap kelahiran harus diberi keselamatan untuk hidup. Aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim ke sini. Di tengah kekayaan yang berlimpah, masih ada juga kesengsaraan. Aku merasa harus berada di sini melalui segala situasi. Mungkin kebersamaan akan meringankan penderitaan. Aku ingat waktu itu ada transmigran dari Bali yang berobat ke puskesmas ini. Ia berkata, hidup itu menanam, tapi tak semudah itu untuk memetik. Kalimat itu memang sederhana. Hampir satu malam tapi aku memikirkannya. Di lain kesempatan, tiba-tiba Bapak Tigo menghampiriku. Ia memberikan hipere kepadaku sambil berkata, "Dokter, ini ada hipere untuk dokter. Saya tahu dokter sudah lama tidak makan beras." Aku terkejut. Dari mana ia dapatkan hipere ini? Tapi Bapak Tigo tiba-tiba sudah tiada. Oh iya, Bapak Tigo mengundangku ke upacara adat bakar batu. Saat aku mengunjungi upacara adat batu, Bapak Tigo mengajakku di tengah-tengah warga. Aku mengenali sosok seseorang, yaitu transmigran Bali dan bersama 5 orang temannya. Mungkin transmigran juga.
Kemudian Bapak Tibo memberikan jawaban kepadaku. Dokter, ini orang yang sudah selamatkan kita dari kelaparan. Aku bertanya, jadi Kipere ini dapat dari Anda? Kemudian ia menjawab, kami menanamnya di sini untuk masyarakat Indonesia. Kalian bisa memaknai sendiri kata-kata tadi ya. Aku permisi dulu karena ada pasien di luar halaman. Bapak, Mama, mari sini. Ini puskesmas bersama. Kita bersaudara kan?